Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Vokasi dalam Podcast. Baik teman-teman sekalian, untuk podcast people di luar sana, mudah-mudahan tetap sehat dan juga tetap semangat mengawali tahun 2022 ini. Nah, untuk edisi pertama di tahun 2002 ini, podcast saya akan bahas mengenai bagaimana kita mengangkat ya dan mengukur kemampuan kita atau kompetensi kita. Kenapa? Karena ini sudah memasuki awal tahun, nanti mulai bulan Januari sampai di bulan Maret ya, insya Allah kemungkinan adik-adik pasti akan mulai memasuki tahapan-tahapan tegang di mana adik-adik SMK semuanya sudah mulai harus mempersiapkan diri untuk mengikuti rangkaian-rangkaian ujian dan pemeringkatan serta penilaian kompetensi sebelum nanti lulus dan terjun ke dunia industri atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu untuk obrolan kita hari ini saya nggak akan ngobrol sendiri dan saya akan temani partner saya di sini yaitu Bapak Dr. Andes Agus Sambodo, SH MSA PKP. Selamat datang Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Alfi. Kita ngobrol lagi Pak di konten podcast. Ya sekali-sekali keluar dari pijak kita ngobrol di podcast karena ini ada beberapa hal yang ingin saya bahas terutama mengenai kompetensinya adik-adik sekalian. Tapi sebelum kita ngobrol kayaknya biar lebih enak maskernya kita lepas dulu. Oke. Nah, kompetensi Pak bahasan kita. Nanti ada dua hal mungkin dan itu akan saya bagi jadi dua episode. Yang pertama saya pengen membahas mengenai uji kompetensi. Ya. Selaku sebagai sebuah kegiatan yang akan mengukur kompetensi siswa, dan yang kedua nanti kalau kita mau menilai kompetensi bagi adik-adik juga kita bisa melihat dari skema olimpiade atau perlombaan, dan yang mungkin yang akan saya angkat di episode berikutnya adalah LKS atau lomba kompetensi siswa. Nah, melihat background dulu ya. Jadi sebelum sekarang terbentuk Cipta Saran Cendekia ini kan dulu diawalinya dari Cipta Jasa Tama, di mana Pak Agus juga sebagai salah satu founder di situ. Dan seingat saya, kalau nggak salah, pertama kali mungkin dulu Pak Agus terjun di dunia SMK itu juga diawali dari uji kompetensi keahlian dan kegiatan pelaksanaan magang ya Pak. Betul ya. Ya Pak Alfi. Ketika awal kita bekerja sama dengan SMK ya. Memang dulu lembaga kita masih namanya Cipta Jasa Tama konsultan ya. Dan waktu itu kita juga berkolaborasi dengan salah satu kantor akuntan publik ya. Saya masih ingat sekali ketika itu ada salah satu SMK di Jawa Timur yang datang ke kantor. Ya, dari luar Malang tentunya, nggak perlu saya sebut ya Pak Alfi ya. Atau disebut nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sih sebenarnya Pak. Ya, dari SMK Negeri 1 Nganjuk. 1 atau 2 ya? 2 ya. SMK Negeri 2 Nganjuk ya. Kebetulan datang ke tempat kita. Mereka nanya apakah bisa membantu SMK dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi keahlian ya. Dan ketika itulah saya langsung respon ya, karena memang kita selain konsultan kita juga harus berbagi juga khususnya kepada adik-adik kita dunia SMK khususnya. Akhirnya ya saya sanggupi aja, oke lah saya sanggupi. Cuman waktu itu saya bilang kalau memang nanti kita yang akan ditunjuk sebagai asesor UKK, maka soalnya ya sepenuhnya harus dari kita, meskipun dari dinas ya. Ya dari pusat ya. Dari pusat itu ada soal, tapi ketika saya lihat soal itu ya mohon maaf ya. Nggak apa-apa Pak disampaikan. Nggak layak diujikan gitu aja lah. Okay. Ya, kadang-kadang nggak balance dan akhirnya terpaksa kita bikin soal sendiri ya. Dan alhamdulillah pelaksanaannya ya lancar. Memang ketika itu saya sampaikan bahwa soal harus dari kami dan gaya soal kita atau tipe soal kita itu ya soal-soal yang ada di praktek ya. Di praktek seperti apa? Jadi bukan textbook ya. Kalau soal-soal yang praktek kan ya kita ngambil dari buku-buku gitu, yang belum belum sesuai dengan kondisi real di lapangan. Makanya soal itu saya buat seperti di dunia kerja yang sebenarnya, dan memang banyak hal-hal baru Pak Alfi ya yang harus mereka pahami juga. Dan berangkat dari UKK ini akhirnya mereka pun juga berbenah dalam arti ternyata
di praktek seperti ini Pak ya. Oh iya, akhirnya berangkat dari UKK ini berlanjut ke pelatihan guru. Jadi yang luar biasa ya. Jadi saya patut memberikan apresiasi kepada teman-teman di SMK Negeri 2 Nganjuk ya. Dan waktu itu seluruh Kabupaten Nganjuk, guru-guru SMK khususnya akuntansi ya, itu berkumpul di SMK Negeri 2 Nganjuk ini, ngundang kita berikan pelatihan ya. Jadi akuntansi sesuai dengan kondisi dalam praktek seperti apa ya. Dan kalau kita ngomong-ngomong UKK Pak Alfi ya, memang ini sangat ideal sekali sebetulnya ya program ini, karena dunia vokasi itu ya salah satu pengujinya harus dari DUDI. Ya betul. Jadi ini sangat pas sekali, ada uji kompetensi kalian, dan yang uji itu harus dari luar sekolah ya, dari luar sekolah, praktisi begitulah, atau DUDI istilahnya. Ya. Jadi dulu mengawalinya pun sebetulnya juga dari UKK ya. Kebetulan waktu itu dengan SMK Negeri 2 Nganjuk. Betul, ya. Kemudian sampai sekarang juga akhirnya sudah ke mana-mana, sudah meluas ke mana-mana. Nah, sekarang kita mau balik lagi ke UKK-nya, Pak. Ketika kita ngobrol masalah uji kompetensi keahlian. Karena SMK tadi outputnya itu utamanya adalah mereka siap untuk terjun ke dunia industri. Betul. Ya, dalam hal ini makanya mereka membutuhkan yang namanya satu sertifikasi ya sebetulnya. Betul ya. Yang dilakukan, yang didapatkan maksud saya itu setelah kita melakukan atau menempuh uji kompetensi keahlian ini tadi. Nah, idealnya menurut Pak Agus, karena sudah lebih dari 15 tahun berarti kan Pak Agus juga sudah mendampingi kita, kemudian dulu Pak Agus juga memprakarsai dan mengawali kerjasama dengan SMK ini. Saya yakin Pak Agus juga pasti punya banyak pengalaman ketika pelaksanaan UKK dulu diadakan, dan mungkin sekarang nanti saya juga akan sampaikan sekarang seperti apa. Nah, idealnya seperti apa sih Pak UKK itu diadakan untuk adik-adik, karena nanti yang ketika mereka lulus yang akan digunakan sebagai senjata oleh anak-anak SMK itu kan sebetulnya bukan ijazah kelulusan mereka, tapi sertifikasi dari uji kompetensi keahlian. Itu adalah salah satu senjata yang paling penting ketika mereka mau masuk ke dunia industri. Ya, betul Pak Alfi ya. Jadi ketika mereka nanti lulus mau bekerja, tentunya yang akan dilihat adalah tadi sertifikasi ya. Dari hasil UKK ini nanti akan ada semacam sertifikat kompetensi ya, bahwa ini loh kita sudah diuji oleh pihak DUDI, dunia usaha dan dunia industri. Cuman ya kalau kita bicara idealnya ya, kita fokus saja ke akuntansi Pak Alfi ya. Ya kalau akuntansi tentunya idealnya ya harus praktisi di bidang accounting ya. Praktisi di bidang accounting itu siapa? Bisa menunjuk akuntan publik. Ya bisa mungkin konsultan pajak. Akademisi pun kalau memang mereka bekerja sama dengan akademisi, itu harus akademisi yang juga sebagai backgroundnya juga praktisi juga. Kan sekarang banyak ya dosen-dosen yang merangkap sebagai konsultan, sebagai akuntan publik, sebagai apa namanya, dia punya kantor jasa akuntansi ya KCA. Itu idealnya di situ, yang uji itu harus betul-betul orang praktisi ya, harus praktisi, sehingga praktisi ini akan tahu persis bagaimana sih kondisi di lapangan ya. Dan mohon maaf, biasanya para pengguna anak-anak SMK ini ketika ada lamaran masuk gitu, yang dilihat sertifikat kompetensinya, siapa yang uji itu kadang-kadang juga sangat dilihat itu. Saya pernah Pak Alfi ya, ada cerita dari kepala sekolah ini dari Jawa Timur juga ya. Ketika siswanya lulus, dia melamar di sebuah perusahaan begitu, ketika dia melihat sertifikat kompetensinya, di situ ada logo kantor akuntan. Ya. Langsung si perusahaan ini bilang, ya inilah yang saya cari itu loh. Ini yang saya cari. Ini betul-betul sudah diuji oleh praktisi di bidangnya. Ya. Betul ini. Ini ada sebut saja dari Banyuwangi ya. Ya ketika anaknya melamar di sebuah perusahaan begitu ya, cerita itu sampai ke saya. Ya memang idealnya itu harus dari kantor akuntan ya, atau praktisi-praktisi di bidang accounting ya. KCA juga bisa ya itu. Jadi minimal untuk asesmen dijalankan tadi, si pengujinya atau asesornya tadi, selain dia punya sertifikasi sebagai asesor mungkin ya, atau sebagai penguji, kalau misalkan dia basicnya dari LSP misalkan, di luar itu kalau misalkan dari DUDI dulu sebutannya, sekarang kalau disebut IDUKA itu ya harus linear ya Pak. Betul. Kalau nggak linear ya untuk apa gitu paling enggak. Dan itu nggak hanya dilihat dari backgroundnya aja, tapi dia aktif nggak
sebagai praktisi gitu. Nggak bisa hanya sekedar akademisi saja karena ya tadi untuk melihat yang real seperti apa di lapangan, kemudian nanti implementasinya ketika menguji seperti apa. Karena kalau dari pengalaman saya selama ini menjalankan UKK kurang lebih sekitar 5 sampai 6 tahun ke belakang ini bersama Cipta, yang saya teruskan ini sekarang arahnya sudah berubah. Jadi ketika kita melaksanakan uji kompetensi itu Pak, arahnya kita nggak hanya sekedar menguji. Ini kalau kita ngomongin dari jurusan akuntansi ya teman-teman. Jadi ketika kami datang untuk menguji, jadi kita menunggu adik-adik menyelesaikan soalnya tahapan soal siklus manual, kemudian komputer akuntansi. Di luar itu, selain kita menunggu ujian, kita pasti memberikan muatan-muatan di situ. Jadi sekolah-sekolah yang kerja sama-sama kita itu selalu tanya Pak. Kadang kalau enggak kita diminta, mungkin kalau ujian itu dimulai jam 8, kita sudah datang diminta jam 7 sampai jam 8 itu kita suruh kasih pengarahan dulu. Suruh kasih gambaran dulu ke adik-adik sekalian. Jadi UKK itu enggak hanya sekedar kemudian syarat menentukan kelulusan mereka membawa sertifikat kompetensi tadi gitu. Nah, kalau misalkan kemudian yang diundang mereka enggak kompeten di bidang ini, jadi asal-asal cuman datang, cuman suruh tanda tangan, cuman suruh nunggu ujian, rasanya juga enggak relevan sekali nanti sertifikat kompetensinya mereka dipakai untuk melamar pekerjaan. Betul Pak Albi, saya sepakat itu ya. Dan ini masih banyak kita jumpai, terutama di SMK di daerah ya. Nah, mereka sangat susah mengakses ya, harus mencari kemana saya asesor yang kompeten ya, yang linier itu susah ya. Informasinya terbatas, ya, sangat terbatas ya, apalagi kalau yang di pedalaman itu kita bisa bayangkan ya. Ya itulah kendala kita. Dan sekarang tadi Pak Alpi nyebut LSP ya. Ya. Nah ini sekarang banyak sekolah-sekolah yang, ini harus LSP Pak. Nah ini saya terus terang agak aneh juga ketika ujian ini sudah serahkan ke DUDI ya. Kenapa harus LSP? Kalau kantor akuntan kan jelas ada izin prakteknya ya. Kompetensinya nggak diragukan lagi itu loh. Nah itulah ya, harus ada semacam formalitas ya. Dan LSP ini sendiri saya kurang begitu paham, mungkin Pak Albi bisa menjelaskan nanti ya, sebetulnya siapa, dibentuk oleh siapa, ya kompetensinya seperti apa, itu yang mungkin Pak Albi bisa menjelaskan. Kalau kita ngomongin LSP, mungkin saya agak sedikit flashback juga sama waktu itu ngobrol dengan Pak Aang ya. Jadi beliau juga dari BNSP juga, kemudian juga terdaftar sebagai asesor juga LSP. Jadi memang kalau untuk sekarang pengujian kan bisa diserahkan pada LSP P1, P2 sama P3. Nah, kemudian kita sendiri di sini sebagai Iduka atau teman-teman Iduka yang lain juga itu aktif sebagai P3 Pak, kalau dari segi penguji ya, kalau dari segi LSP-nya. Memang kalau sekolah-sekolah negeri itu mayoritas rata-rata mensyaratkan ketika ujian itu kalau bisa ujiannya pakai LSP. Jadi ada sertifikat kompetensi dari LSP. Nah kalau LSP biasanya pengujinya itu adalah mereka yang sudah terdaftar sebagai asesor LSP. Kalau P1 berarti dari sekolah. Nanti ya jadi akademisi mayoritas nanti pengujinya. Itu biasanya nanti akan datang ke sekolah mana mereka akan sering bertukar seperti itu. Nah kalau pengalaman kita, jadi ada banyak sekolah sebetulnya yang tetap mereka menjalankan UKK dengan LSP, tapi selain dengan LSP mereka juga tetap menjalankan UKK lagi atau meminta sertifikasi kompetensi lagi, itu kerja sama kita. 2 kali berarti ya? Ada yang melaksanakan 2 kali juga ada. Biaya lagi. Ya karena mereka meminta ini sih Pak, sebetulnya membutuhkan yang Pak Agus ceritakan tadi, sertifikat yang dikeluarkan langsung sama profesinya atau praktisinya. Itu. Jadi yang dicari memang sampai sekarang di industri seperti itu. Ya, tadi LSP yang menarik ini ya. Tadi Pak Alpi jelaskan bahwa asesornya adalah akademisi, ya, guru yang sudah bisa dosen. Ya, bisa dosen yang sudah ikut semacam ya, tadi Pak mengambil sertifikasi sebagai asesor. Lah syaratnya untuk mengambil sertifikasi ini harus apa itu? Ya harus daftar dulu, kemudian nanti ada ujiannya begitu ya? Ada ujiannya, nanti juga memenuhi semacam kalau... Yang uji siapa ini? BNSP juga? Ya, bukan praktisi juga? Mungkin sebagian ada praktisi juga sih Pak. Nah inilah yang sebetulnya sudah sangat ideal ketika sekolah ya SMK diberi kebebasan untuk memilih DUDI. Ya
ketika ada LSP ini dan belum tentu asesornya ini juga ternyata akademisi ya, yang mungkin dikasih pelatihan berapa hari, dikasih sertifikat, boleh sebagai penguji. Apakah mereka praktisi? Itu pertanyaannya. Apakah mereka mengikuti perkembangan yang ada di DODI? Itu kan pertanyaan yang sangat mendasar. Kalau tidak, ternyata seperti apa kualitas soalnya, seperti apa nanti kualitas anak-anaknya, ya itu yang ya saya terus terang beberapa sekolah juga pernah dulu sih, LSP belum, ya saya pikir saya ini praktisi kenapa harus LSP, iya, lah itulah Indonesia kadang-kadang selalu formalitas itu, formalitas yang tidak menjamin kualitas sebenarnya kalau menurut saya. Jadinya multi standar ya. Betul ya itu. Harusnya satu standar cukup nanti. Ya, mudah-mudahan ini Pak Menteri bisa tahu ya di sini ya. Harapannya itu. Dan kalau menurut saya Pak, kalaupun memang harus melalui itu, jadi melalui tahapan LSP, ya paling tidak selain menggandeng BNSP dalam hal ini memang yang khusus ya Badan Nasional untuk Sertifikasi Profesi, yang harusnya juga teman-teman BNSP pasti backgroundnya juga orang-orang praktisi ya, sama seperti Pak Aang itu kemarin. Selain itu juga harus menggandeng organisasi profesi untuk jurusan-jurusan tertentu yang memang mereka punya organisasi induk gitu. Betul. Karena bagi saya organisasi profesi itu nggak cukup hanya turun sampai pendidikan vokasi di perguruan tinggi ya. Mereka harus turun sampai ke level SMK gitu. Ini kalau kita ngomongin itu Pak, nanti jadinya panjang. Kenapa? Karena tidak semua industri membutuhkan anak SMK hanya pada level clerical. Contohlah UMKM atau misalkan untuk industri yang omsetnya masih di bawah 5M, mereka kan nggak mungkin ngerekrut anak misalkan pendidikan D3 atau S1 dengan biaya gaji atau biaya tenaga kerja yang tinggi, mereka pasti minta anak SMK. Dan sekarang di luar sana yang diminta sama industri itu sudah bukan kamu lulusan apa ya wis bagianmu mengerjakan ini. Masalahnya sekolah-sekolah sekarang sudah laporan sama saya ketika anaknya lulus itu ditanya, ini selalu saya angkat di podcast Pak, bisa apa gitu. Jadi industri itu mintanya ketika kamu lulus kamu kerja sama saya, kamu kudu sok sembarang kalir, kalau bahasa Jawanya itu harus bisa semua hal gitu. Kalau kamu lulusan akuntansi ya jangan cuma bikin laporan keuangan. Betul. Tapi yang lain juga. Nah, kembali lagi, kalau itu didasarkan ketika kita melihat berkas sertifikasinya, sertifikat kompetensinya, apakah cukup kalau hanya bawa sertifikat kompetensi yang kita juga pengujinya siapa kita nggak bisa memastikan. Nah, itulah mungkin yang jadi salah satu kendala. Kendala yang kedua, Pak. Soal dari zaman Pak Agus dulu sampai sekarang trennya selalu sama Pak, dan itu salah satu dan selalu salah. Iya nggak bisa dikerjakan kalau bagi saya Pak. Soal UKK akuntansi nggak bisa dikerjakan. Itu yang bikin siapa itu soal itu? Ya keluarnya dari pusat sih Pak. Sebenarnya saya tahu siapa yang bikin itu saya tahu ya, dan keluarnya pasti mepet, jadi bareng sama juklisnya terus keluarnya mepet, dan konyolnya diupload. Iya diupload. Ya kalau bisa di-download siapapun. Ya kalau itu yang diujikan kayak misalkan SMK yang jurusan teknik ya. Nah, teknik membuat meja begitu ya. Di-upload nggak apa-apa. Bahan bakunya ini. Nanti jadinya pasti nggak sama loh. Tapi kalau beda. Kalau akuntansi itu jawabannya pasti sama satu. Kalau di-upload itu. Ya mungkin ya saya nggak tahu juga kenapa. Bahkan ada beberapa kepala sekolah yang sempat guyon sama saya ya. Oh, itu ujian dagelan gitu. Kayak ujian main-mainan. Ujian main-mainan. Loh, soalnya wis diupload loh, Pak. Ya kan bisa aja si peserta sudah menyiapkan jawaban dari rumah. Dia kerjakan, apalagi kalau ujiannya pakai online begitu ya. Iya, atau diawasinya tadi. Hitungannya ya sudah ngambil yang sekitar-sekitar yang ada, pokoknya suruh nunggu gitu aja. Ya. Nah ini yang perlu diluruskan ya. Ya keterbatasannya pelaksanaan UKK. Iya, betul. Jadi soal sih, kalau saya yang paling ini selalu soal. Kenapa? Karena setiap tahun kita kerja sama-sama SMK ya, utamanya beberapa SMK di Jawa Timur itu yang pasti selalu kita selesaikan duluan itu soal. Karena saya nggak pernah menguji UKK ke sekolah-sekolah itu murni pakai soal dari pusat, Pak. Ya, basicnya saya pakai soal dari pusat. Basicnya saya pakai soal dirubah dari pusat. Total akhirnya. Sesuai paket mereka masing-masing yang mau dipakai, paket 1, 2, 3, 4 atau berapa terserah. Tapi semua soal itu kita rubah dulu sampai soalnya bisa dikerjakan. Dan ini saya ketemu Pak 2 tahun, 3 tahun belakangan ini. Soal yang dipakai itu masih pakai transaksi-transaksi tahun 2007, 2008. Terutama dari aspek accounting sama perpajakannya, yang itu udah nggak bisa dibohongin lagi. Kalau itu udah nggak kepake kan kelihatan Pak kalau aturan berubah ya. Cuman diganti tahun.
ya mau nggak mau pada akhirnya hasil pasti nggak akan balance gitu. Jadi mereka semacam hanya mengambil transaksi-transaksi, jadi bukti transaksinya itu hanya ngambil nyomot dari soal-soal yang udah pernah keluar. Kemudian sebagian bikin baru, sisanya ya sudah pokoknya dimasuk-masukin dah. Yang penting jadi soal satu paket, nanti dikerjain kira-kira bisa balance atau enggak. Nah itulah yang pada akhirnya nggak pernah bisa balance sampai sekarang, dan itu selalu kita bikin ulang. Dan selalu dibikin ulang, dan itu terus berulang dari tahun ke tahun. Kenapa? Dan itu selalu diprotes oleh guru-guru, saya paham itu. Tapi kenapa pusat kok nggak mau berbenah gitu loh? Mbak yang bikin soal biayanya berapa sih? Ya, Carilah praktisi, suruh bikin soal yang sesuai dengan kondisi di praktek, di DUDI. Dan jangan diupload kalau soal untuk akuntansi ya. ya paling enggak mungkin diupload hanya teknis pengerjaan Ya, aja. teknis pengerjaannya, kisi-kisinya lah boleh lah diupload ya. Ya memang harus diupload kisi-kisinya. Iya. Dan ini Pak Alfi, saya juga melihat ya, kadang banyak juga pendapat bahwa ya UKK ini sekedar menggugurkan kewajiban gitu. Sekedar anak-anak dapat sertifikat kompetensi ya. Ya, tapi ya harapan kita siapapun asesornya, yang pertama soal tadi harus betul-betul sesuai dengan kondisi terkini, ya update ya. Jangan soal-soal yang lalu diganti tahunnya saja, padahal muatannya sudah jauh berbeda, banyak perubahan ya. Dan ini yang penting juga, jangan hanya sekedar lulus begitu ya. Ya, pokoknya semua lulus itu. Ya kalau memang ada yang lulus ya harus ada tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya itu loh, supaya ini tidak seolah-olah hanya menggugurkan kewajiban saja. Jadi betul-betul diuji supaya ya paling tidak kualitasnya si siswa tadi mendekatilah kemampuan dia, sehingga ketika nanti dia ngelamar pekerjaan ditanya kamu bisa apa ya, mereka bisa bicara, bisa ngomong saya bisa ini Pak, bisa ini Pak, bisa ini. Ya, sesuai dengan apa yang dia mampu. Betul ya. Ya, sebelum lanjut mungkin boleh diminum dulu Pak. Oh ya, makasih. Masih hangat. Kendala ketiga Pak. Ya. Ini berdasar kendala yang saya alami kalau saya nguji dengan tim ya, dari Cipta. SMK yang tadi Pak Agus sebut, yang lokasinya ada di daerah ya, di pedalaman, di pelosok. Bukan kepada muatannya atau bukan kepada target UKK-nya, karena tadi ketika kita nguji pada akhirnya sekolah-sekolah yang mungkin memiliki beberapa keterbatasan, ya yang penting mereka mendatangkan asesor untuk ujian. Dan yang saya salut adalah ketika mereka mau bekerja sama dengan kita, padahal yang biasanya sekolah-sekolah di daerah itu takut ya kalau datangkan akuntan misalkan. Ya, awalnya memang takut mereka ya. Mereka takut nanti kalau ujiannya terlalu ketat gimana kalau anak saya nggak lulus semua. Tapi mereka mau gitu. Dan ya tadi makanya kita selalu berusaha untuk memberi lebih. Kita ke sana nggak cuma ngasih ujian aja, tapi kita kasih tadi soal kita rubah, kemudian Bapak Ibu gurunya juga kita sesuaikan. Jadi ketika anak-anak itu mengerjakan, guru-guru kita anak mengerjakan, bersama-sama mengerjakan gitu ya. Setelah itu kita berikan seminar untuk membahas soal UKK kita kemarin gitu. Jadi kita ada bedah soal di situ, yang baru aturan di mana, yang berubah di mana. Ketika kita ngomongin sekolah pedalaman itu tadi, atau sekolah bukan pedalaman ya, mungkin daerahnya mungkin agak susah dijangkau. Yang paling susah adalah yang pertama informasi Pak. Jadi ada banyak ternyata sekolah yang selama ini nggak masuk ke radar saya. Padahal misalkan saya sebut aja ya, sama-sama di satu daerah, misalkan kayak Banyuwangi gitu. Kayak dulu kita di Banyuwangi mungkin kita hanya tahu sekitar 6 sampai 7 sekolah. Nah, ini sekarang sudah sampai belasan sekolah ternyata yang ada sama kita. Dan bahkan ketika saya jadi juri LKS di kabupaten dulu di Banyuwangi, saya baru tahu itu satu kabupaten itu yang jurusan akuntansi itu terbanyak rupanya Banyuwangi Pak, karena lebih dari 17 sekolah kalau nggak salah ya. Itu yang mengambil jurusan, yang punya jurusan akuntansi gitu. Nah, informasi itu nggak sampai ke sana. Informasi apa? Informasi mengenai adanya teman-teman yang bisa menjadi asesor untuk mereka. Dan yang kedua, mereka itu nggak paham atau nggak mendapatkan kejelasan informasi bahwasanya ada manfaatnya kalau UKK ini kita jalankan dengan betul. Betul. Dengan syarat ini. Nah, kalau menurut Pak Agus sendiri, ada perbedaan nggak sih Pak dulu dengan sekarang? Kalau dulu kan, padahal dulu nggak ada sosial media misalkan, kemudian untuk komunikasi susah. Padahal kenyataannya sekarang pun masih tetap Pak. Jadi ada gap informasi. Padahal seharusnya untuk guru-guru sendiri kan ada wadah ya Pak, untuk mereka saling bertukar informasi itu. Ya, betul Pak Alfi. Seharusnya sudah berubah ya.
Dulu kan memang informasi sangat terbatas. Terbatas. Ya, sarana sangat terbatas. Tapi sekarang sudah nggak ada batas lagi tuh. Ya mereka mestinya bisa mencari informasi ya. Sangat mudah sekali mencari informasi itu ya. Dan pengalaman kita dulu itu memang dari mulut ke mulut Pak Alfi ya. Ya, dari mulut ke mulut akhirnya jadi awalnya 1-2 sekolah, akhirnya ya Jawa Timur hampir semua ya. Semua pernah kerjasama dengan kita ya. Ya, tapi sekarang seharusnya sekarang itu mereka nggak ada alasan untuk kemana saya harus mencari asesor yang betul-betul kompeten ya. Tuh. Terus tadi Pak Alfi juga menyinggung tentang ini. Jadi jangan hanya sekedar asesor datang menguji, nunggu selesai dikumpulkan sudah bawa pulang dikoreksi. Iya. Tapi ada semacam pembelajaran kepada para gurunya juga. Bedah soal itu salah satu solusi yang sangat bagus saya kira, karena apa? Ketika anak-anak mengerjakan ya, ada anak-anak yang mungkin nanti kesulitan, guru-guru tahu ya. Itu saya pikir apa ya, kalau bisa diharuskan, diwajibkan begitu ya, siapapun asesornya ketika dia bawa soal, jelaskanlah soal ini ke guru-gurunya, ini loh jawabannya seperti ini, sehingga bagi guru juga ada unsur pembelajarannya Pak Alfi. Jadi jangan hanya asal menggugurkan kewajiban, nggak ada nilai plusnya, nilai tambahnya bagi guru. Tapi ketika guru nanti kita ajari, kita kasih tahu perkembangan akuntansi sekarang seperti apa, perkembangan pajak seperti apa, disinilah ada nilai plusnya. Guru-guru pasti akan berkembang, dan apa yang diberikan kepada siswanya pun pasti ada sesuatu yang terkini ya, sesuai dengan kondisi yang ada di DOD. Ini yang belum semua menjalankan. Ya, dijalankan oleh semua sekolah. Ya. Ya karena itu dulu kita jalankan juga dasarnya adalah ketika kita buat satu paket soal yang sama dan semua sekolah itu pakai soal kita itu tadi, satu paket soal yang sama itu selalu ada beberapa versi Pak guru-guru itu. Jadi ada sekian guru yang menganggap oh ini perlakuan akuntansinya seperti ini. Contohlah misalkan di piutang atau di persediaan gitu. Itu mereka selalu pengakuan berbeda Pak di situ. Jadi pengakuan pengukuran beda. Ini kan harusnya nyatatnya seperti ini. Nanti ada guru lain loh bukan, harusnya seperti ini. Jelas harusnya sama kan? Satu soal yang sama gitu. Iya, seharusnya sama. Nah, kita melihat kan paling enggak oh ternyata gurunya sendiri pemahamannya mungkin berbeda gitu kita membaca soal. Ya itulah akhirnya kita buat ada bedah soal setelah pelaksanaan itu atau sebelum misalkan gitu ya. Kita buat bedah soal ya supaya tadi biar ada pemahaman yang sama. Betul. Oke, jadi kalau kita ngomong ideal atau enggak ya pelaksanaan UKK ini berarti ideal, hanya saja masih banyak hal-hal sama poin-poin yang memang harus diperhatikan ya Pak, terutama untuk memaksimalkan fungsi UKK ini tadi. Jadi ideal, memang harus ada UKK ya, karena bagaimanapun juga pendidikan vokasi yang nantinya diharapkan siap bekerja ya, salah satu pengujinya harus dari DUDI, itu sangat ideal. Cuman tadi pelaksanaannya yang perlu dibenahi ya. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi harus ada nilai tambahnya. Dan bagi siswa, ya, kalau dia sudah dapat sertifikat kompetensi, harus betul-betul kompeten di bidangnya. Ini yang perlu dicatat ini. Ya. Oke, jadi mungkin itu ya sekilas tentang uji kompetensi keahlian, Pak. Nanti mungkin kita akan bahas tadi halamannya lebih jauh di episode-episode berikutnya. Nah, jadi untuk teman-teman podcast people, apa yang kami sampaikan tadi lebih mengarah kepada apa yang jadi pengalaman kita selama menjalankan UKK ya, mendampingi teman-teman dan sekolah-sekolah dalam UKK, dan apa yang kita sampaikan memang murni tujuannya adalah sebagai masukan dan juga sebagai cambuk bagi sekolah-sekolah untuk bisa lebih memaksimalkan dan memanfaatkan lagi pelaksanaan UKK ini di luar hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi kembali lagi bahwasanya pelaksanaan pendidikan, outputnya, outcome-nya, dan tugas utama kita adalah mencetak dan mengarah kepada peserta didik supaya mereka menjadi lulusan yang baik. Betul. Ya. Oke, jadi kita akan ketemu lagi di podcast episode berikutnya. Terima kasih karena sudah bergabung pada edisi kali ini Pak Agus. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Kita akan bahas mengenai LKS mungkin ya, biar lebih ramai lagi. Terima kasih Pak Agus, terima kasih banyak waktunya hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk like,
komen, dan subscribe channel YouTube kita. Nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman sekalian bisa selalu mengikuti perkembangan dunia vokasi terkini. Follow kita di Instagram Cipta Sarana Cedekia untuk informasi mengenai akuntansi dan perpajakan terbaru. Terima kasih. Podcast Vokasi dalam Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.